Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sudut. Selamat datang di podcast Sudut Suara 23. Perkenalkan, aku Natasha Moyotami, biasa dipanggil Caca. Perkenalkan, nama aku Satria Damian Rizky, biasa dipanggil Satria. Kami adalah host yang akan memandu jalannya obrolan kita bersama sosok yang sangat menginspirasi kita semua ya, Sa. Gak usah lama-lama ya, Cak. Kita sambut bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Ruslina MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih banyak. Kami haturkan ya, Cak, telah meluangkan waktunya untuk berbincang kepada kita semua. Dan juga sama penonton, mungkin ada salah satu hal unik nih dari Bu Ruslina yang mungkin penonton belum ketahui. Seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah episode pertama kita ya Bu. Dan juga ini istimewa sekali di mana ini tahun pertama kita melaksanakan program podcast. Dan di episode pertama kita langsung mengundang Ibu sebagai sosok yang sangat menginspirasi kita. Dan sangat berdampak besar bagi SMPN 23 Kota Bekasi. Amin. Nah, pertama-tama mungkin kita bakalan membahas bagaimana tanggapan Ibu setelah mendengar pengurus OSIS mengajukan program podcast pertama kali di SMPN 23 Kota Bekasi. Iya. Pengajuan yang OSIS ajukan adalah sekolah menyiapkan podcast untuk kegiatan OSIS ya. Iya Ibu. Itu sangat luar biasa, saya tanggapi dengan baik ya. Kemudian saya lakukan peninjauan seberapa pentingkah podcast ini untuk anak OSIS ya. Setelah itu karena memang ada anggarannya, akhirnya sekolah menyiapkan podcast ini untuk anak didik kami, semoga semakin maju dalam hal informasi. Iya. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman aja. Iya. Podcast ini juga kan salah satu media yang mewadahi media sosial Ibu di era sekarang sosial. ini. Media sosial sangat berperan aktif Ibu di kalangan pemuda di kehidupan sehari-hari ya Bu. Iya. Dan juga Dimana kita bisa mengakses media sosial ini dengan secara bebas. Iya. Dan ya kalau secara bebas kita harus bijak-bijak ya Ca dalam menggunakannya Ibu. Bebas waktunya dan juga tanpa dikendalikan dengan iklan-iklan. Iya Bu, benar. Supaya kita tidak terjerumus juga ya Bu dalam menggunakannya. Menurut Ibu bagaimana sih Bu cara menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak? Iya. Kalau saya sebagai pendidik ya, media sosial itu semuanya sebenarnya bagus. Bagus. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan arif dan bijak ya. Pertama yaitu kita harus perhatikan waktu. Karena kita bicara apa nih? Bicara podcast atau HP? HP, media sosial. Jadi penggunaan HP itu disesuaikan dengan waktu. Kapan kita bisa menggunakan alat media sosial tersebut, jangan sampai mengganggu waktu belajar kita. Ya kan, jangan sampai mengganggu waktu kita bekerja atau membantu orang tua di rumah. Selama HP itu digunakan untuk media komunikasi ya, atau mungkin mencari informasi-informasi yang ada kaitannya dengan pembelajaran, is okay, nggak masalah. Tapi kebanyakan anak-anak ini penggunaan HP itu yang utama adalah untuk game. Ya, iya benar banget Ibu. Ya. Iya, benar banget Cak. Dari HP itu juga anak-anak bisa melihat hal yang di luar nalar kita. Apalagi gambar-gambar porno, ya kan? Disalahgunakan ya. Sangat mudah sekali diakses ya. Apalagi dengan teknologi yang sekarang berkembang, maju banget ya Bu. Betul. Jadi mohon maaf kalau misalnya di sekolah siswa dilarang membawa HP, walaupun masih ada yang bawa ya.
Iya Ibu. Itu salah satu kami untuk mendidik anak-anak itu biar mereka benar-benar fokuskan waktunya untuk belajar. Gitu. Berarti kita tarik benang merah bahwa media sosial itu perlu, tapi gimana cara kita menggunakan. Bijak-bijak dalam menggunakan. Punya waktu penggunaannya. Benar sekali. Terima kasih Ibu. Juga di episode pertama kali ini OSIS SMP 23 launching dengan edisi Maskam atau masa kampanye. Di mana kita melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan bagaimana dari sudut pandang Ibu sebagai kepala sekolah, seberapa penting peran ketua OSIS di lingkungan sekolah, terkhususnya di sekolah kita? Iya. Kepengurusan OSIS itu setiap tahun berganti ya. Orang-orangnya juga berganti-ganti. Karena kan kelas 3 lulus sudah selesai, naik lagi kelas 8 gitu ya. Setiap anak yang menjadi calon ketua OSIS dan wakil itu kadang-kala mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Tentu. Karakter yang berbeda. Dan pada saat kemarin rekan-rekan kamu tuh yang calon-calon pengurus OSIS itu berkampanye, menyampaikan visi-visi sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena mereka berani. Sangat luar biasa. Saya salut banget. Iya. Mereka mempresentasikan visi dan misinya secara baik di depan 1000 anak ya. Iya, wawasannya luas. Saya lihat wawasannya luas. Public speakingnya udah mulai Betul, public speaking udah mulai bagus. Dan anak-anak ini saya lihat gini, kapan belajarnya ya? Kok mereka pintar berbicaranya itu ya, luas, teratur gitu, runtun gitu ya. Dan bahasanya simpel tapi mengena langsung kepada audiens. Apa yang mau jadi tujuan mereka untuk menjadi pengurus OSIS gitu ya. Insya Allah makin kedepannya makin bagus. Amin. Kemarin kan Caca, ini wakilnya kan juga ya. Ini udah. Aku bendahara. Yang wakilnya siapa satunya? Keanu. Nah itu udah mulai Keanu juga ya, udah mulai bagus itu ya bekerjanya. Karena saya lihat bekerjanya itu kompak betul. Jadi teamwork, bukannya masing-masing ya, teamwork. Jadi semua pekerjaan yang dihasilkan dari teamwork itu memang hasilnya sangat luar biasa. Berat sama dipukul, ringan sama dijinjing. Ya Ibu, sesuai dengan penjelasan Ibu pada saat apel kemarin bahwa kita bakal mencoblos pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu dipecah menjadi 8 TPU. 8 TPU ya. Ini mungkin dampak dari P5 juga ya Sat? Dampak dari P5. Ibu melihat proses pemilihan ketua OSIS tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu gimana sih Bu? Lebih efisien aja. Lebih efisien. Kalau tahun lalu itu kan kita nunggu dari siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Guru TU lama. Agak makan waktu. Betul. Kalau sekarang lebih efisien waktunya dan anak juga tidak lama nunggu berjejal-jejal kemana-mana ya. Langsung dia masuk ke TPS masing-masing sesuai dengan jadwalnya dan tempatnya gitu. Dan juga kemarin kita sudah melihat calon ketua dan wakil ketua mempresentasikan visi dan misinya. Dari sudut pengamatan Ibu, apa yang paling menonjol dari seluruh keempat paslon tersebut? Rata-rata ya visi misinya ingin memajukan sekolah ya, terutama akademik dan eskul hanya nanti bagaimana cara mereka mengelola organisasi tersebut agar visi mereka itu semuanya bisa tercapai gitu. Setelah Ibu melihat nih Bu, kemarin pasangan calon itu berkampanye dengan begitu luar biasanya, tentu Ibu juga sudah mengalami beberapa pengalaman, yaitu pemilihan ketua OSIS gitu ya Bu. Iya. Apa sih Bu yang menonjol pada saat tahun ini Ibu? Iya. Kalau tahun lalu zaman Caca ya, itu saya lihat tidak ada wawancara seperti kemarin ya.
kayaknya baru ya wawancara antara pengurus lama dengan calon pengurus baru. Ada. Tahun dulu ada, tetapi kita lebih menambah lagi itu namanya tunjuk bakat Ibu. Iya, saya sangat salut sekali itu. Iya, jadi membuat anak itu berani, mentalnya kuat, ya kan. Terus kemudian sharing kepada pada saat diwawancara tuh sharingnya tuh memang bisa kira-kira membuat istilahnya ya meyakinkan bahwa saya bisa loh gitu jadi pengurus OSIS gitu. Dan juga setelah kita melihat para paslon menyalonkan dirinya, bagaimana proses pemilihan ini mendidik siswa tentang demokrasi di kehidupan nyatanya? Iya. Jadi secara tidak langsung kegiatan pemilihan calon ketua OSIS ini adalah merupakan hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Ya, siswa-siswi SMP kan belum pernah memilih. Nah, itu sudah ada gambaran, sudah ada gambaran bahwa dalam pemilihan seperti itu nanti di masyarakat. Supaya mereka juga bisa belajar sedikit-sedikit untuk menggunakan hak suara. Betul. Ibu nanti misal setelah pemilihan ketua OSIS dan ada yang menang Ibu antara paslon 1 atau sampai ke paslon 4 mungkin 1, 2, 3, 4 dari keempat paslon itu apa sih Ibu harapan Ibu untuk ketua OSIS selanjutnya? Iya. Kalau saya sebagai kepala sekolah tentunya ingin calon ketua OSIS dan wakilnya itu bekerja itu benar-benar untuk memajukan sekolah. Jadi membantu program-program sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kemudian juga bekerja sama, bisa bekerja sama antara sesama pengurus OSIS, antara guru, tata usaha, dan mau mendengarkan apa yang mau jadi keinginan bersama. Nah itu bisa jadi menerima aspirasi dan betul, menerima aspirasi. Jadi apa yang dia lakukan mungkin bisa menghasilkan suatu prestasi yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi jangan egois kalau jadi ketua pengurus OSIS itu jangan egois. Memikirkan banyak anggotanya. Betul. Memikirkan apa yang dia lakukan itu bahkan berdampak besar sekali. Betul, karena membawa nama baik sekolah. Gimana anggotanya itu lihat dari ketuanya. Betul, ketua itu harus bisa merangkul, mau mendengarkan keluhan dari teman-teman gitu ya, mau berbagi gitu ya, mau bekerja sama-sama dalam rangka mewujudkan visi misi, terutama visi misi OSIS dan visi misi sekolah. Ya. Dan juga para paslon ini kan sangat yakin ya Bu dalam mereka tuh yakin bahwa mereka bisa. Iya. Jadi saya sebenarnya solid bukan kayak bangga gitu Bu. Bisa mereka yakin seperti itu ya. Iya. Pada saat mereka kampanye seolah-olah mereka ini loh pilih saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu jadi meyakinkan orang itu untuk memilih mereka. Saya salut seperti itu. Jadi tidak mau kalah ya kan, menang sebelum berjuang pokoknya udah menang duluan gitu. Bu, sebelum kita tutup saya punya satu pertanyaan yang kita tuh punya punya review dari beberapa rekan guru-guru. Ketika kita tanya guru-guru apa sih yang terkait dengan Bu Ruslina, semua menjawab serentak yaitu disiplin Ibu. Kita cukup kagum dengan Ibu. Menurut Ibu bagaimana sih Bu untuk kami Palangan Pemuda itu menjadi orang yang disiplin tentang berbagai bidang gitu, waktu ataupun apapun Bu? Iya. Kalau kita lihat orang sukses itu nggak ada yang nyantai ya. Waktu itu emas. Iya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu sudah dijadwalkan, sudah diatur. Kapan kita bangun tidur, kapan kita bekerja, sekolah, kapan kita bekerja, semuanya sudah diatur. Kalau kita misalnya kerjanya ngasal, hasilnya juga asal. Tapi kalau kita kerjanya benar-benar sesuai dengan perencanaan
ya sudah terjadwal sesuai dengan perencanaan, dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, insya Allah semuanya akan sukses. Ya, tidak ada manusia yang nyantai-nyantai terus sukses, nggak ada. Semuanya perlu pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, semuanya perlu dicurahkan untuk keberhasilan program kita gitu. Ya, karena disiplin itu juga sangat susah ya Bu direalisasikan ke kehidupan nyata. Betul. Teorinya bagus, laksanakannya biasanya Betul. kurang. Iya. Kita udah punya jadwal nih, ini kita jam segini mau gini. Iya. Ternyata enggak gitu. Iya, Nunggu-nunggu waktu. anak-anak sekarang kan kebanyakan ya gimana ya, kurang menghargai waktu. Benar ya. Ibu. Menunda-nunda. Benar banget itu. Susah Kurang untuk menghargai waktu. benar. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengurus-pengurus OSIS yang baru ini ya, anak-anak bisa lebih semangat. Amin. Gitu ya, lebih bisa mengatur waktu, masih bisa termotivasi untuk selalu bekerja dengan baik, belajar dengan baik untuk memajukan SMK Negeri 23 Kota Bekasi. Betul sekali. Seru sekali ya teman-teman perbincangan kita bersama Ibu Kepala Sekolah Tercinta ini dalam edisi Maskam atau launching sih sebenarnya kalau misalnya edisi pertama ini ya. Launching podcast Sudut Suara 23. Iya. Juga kita haturkan bersama banyak terima kasih Ibu Iya, untuk mensupport di podcast Sudut ini. Mungkin kita cukupkan edisi kali ini. Mohon maaf mungkin ketika ada salah kata dalam berbicara Ibu. Saya Satria Damian Rizky pamit undur diri. Dan saya Natasha Matami pamit undur diri. Jangan kemana-mana teman-teman, kita bakal lanjut ke edisi selanjutnya. Stay tuned for the next edition. Bye-bye. Halo Sobat Sudut, kembali lagi bersama kita berdua dalam edisi Maskam, masa kampanye. Pada kali ini kita akan berbincang dengan pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan. Halo teman-teman, nama aku Mozaila Podungge sebagai calon ketua OSIS bersama dengan wakil saya Halo teman-teman, saya Muhammad Adnan Fathah sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Nah, kalian kan pasti ada misi-misinya nih. Coba dong kalian promosiin. Sebagai jajaji manis awal. Coba dong kalian promosiin ke teman-teman Sudut. Di sini ada poster kami yang berupa visi dan misi kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang visi kami ya. Pertama, visi kami adalah mewujudkan SMP Negeri 23 Kota Bekasi menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan profesional, dan menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala bakat, potensi, dan keahlian yang dimiliki oleh siswa. Misi pertama kami adalah menjalin hubungan yang baik antara guru, murid, petugas, dan orang-orang yang selayaknya dihormati dan dihargai kehadirannya dengan menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian di antara orang-orang di sekitaran kita. Dan misi kedua kami adalah untuk mengembangkan potensial siswa secara akademik maupun non-akademik dengan dikembangkan bakat dan minat siswa, juga menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa. Misi ketiga kami adalah menumbuhkan rasa kecintaan kepada seni dan budaya Indonesia dengan tujuan menumbuhkan rasa kepedulian dan minat siswa terhadap tanah air tercinta kita yaitu Indonesia. Dan misi keempat kami adalah untuk mengembangkan ide siswa dalam memfasilitasi lingkungan belajar dan memberikan ide-ide inovatif untuk proses pembelajaran yang sesuai dan nyaman. Luar biasa sekali ya teman-teman visi dan misi dari paslon 1 kali ini. Dan lanjut saja ya, kita penasaran juga nih motivasi kalian, kan kalian sudah mencalonkan diri sebagai calon ketua dan calon wakil ketua di tahun 2025 nanti. Apa motivasi kalian berdua untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan memenangkan pemilu tahun ini? Di sini kami memiliki dua opini ya dari saya dan juga wakilku. Opiniku adalah untuk mengembangkan ide-ide kreatif saya dalam ketua OSIS dalam program ketua OSIS ini. Jadi dengan diterimanya atau setidaknya suatu waktu nih, misalkan kalau misalkan aku keterima menjadi ketua OSIS, mungkin aku bisa mengembangkan ide-ide kreatifku yang belum pernah ada di SMP 23 ini. Jadi ya
gitu. Cukup menarik ya, Cak. Cukup menarik sekali. Ayo, kalau dari Adnan? Dari motivasi saya untuk mempunyai tanggung jawab yang penting gitu. Kan sebagai ketos bukan buat saya doang ya, untuk murid-murid yang lain juga, untuk semua SMPN 23, dan membuat SMPN 23 menjadi lebih bagus, karena saya mendengar teman-teman saya SMP ini kurang itu, dan saya mencoba memperbaikinya. Oh, berarti memperbaiki sistem yang ada ya, Ca, dari kedua ini. Cukup baik. Selanjutnya nih, apa sih yang membuat kalian yakin bahwa kalian adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin OSIS dan mewakili seluruh siswa-siswi SMP 23 Kota Bekasi? Di sini ada 2 opini lagi dari aku. Kalau menurut aku, kenapa aku yakin aku bisa terpilih menjadi ketua yang baik untuk SMP 23 ini, untuk OSIS SMP 23, yaitu untuk aku akan membuktikan kalau misalkan aku bisa mengembangkan ide-ide kreatifku tadi buat OSIS di sini, dan juga memperbaiki hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang kurang dari OSIS di 23, dan juga aku akan membuktikan kalau misalkan ide, visi dan misi aku itu benar dan bisa terlaksana. Ya, bisa terlaksana. Kalau dari Adnan? Dan saya itu sudah pernah membantu teman-teman ya, saya sudah pernah menjadi ketua pas SD, menjadi ketua kelas, dan saya mempunyai pengalaman lah. Jadinya saya mendengar dari teman saya ini mau apa, dan saya coba gitu membuat itu terjadi. Jadi Adnan ini sudah ada pengalaman dalam memimpin teman-temannya ya. Dan aku sih agak notice dari paslon 1 ini, mereka tuh kita bisa mendengar dari kedua sisi. Jadi iya, benar. Gak cuma dari Moza atau dari Adnan doang. Yes, Bagus sekali. berarti kalau Adnan ini tipe orang yang aspirasi itu penting sekali, dan mau mendengarkan aspirasi dari teman-temannya. Itu bagus sekali. Terima kasih. Lanjut, kalian kan nanti hari Jumat ada pemilu. Strategi kalian untuk memenangkan pemilu kali ini tuh gimana? Jadi strateginya kamu meyakinkan banyak strategiku orang ya. Kalau kan strategiku itu adalah gak jauh-jauh sih dari kenapa aku merasa yakin kalau misalkan aku bisa jadi ketua OSIS di SMPN 23, yaitu aku akan membuktikan dengan keras dan kuat kalau misalkan visi dan misi aku itu bisa dibuktikan dan bisa dijalankan. Itu menurut aku. Kalau menurut Adnan? Saya mencoba meminta tolong teman saya untuk membantulah mempromosikan paslon 1, dan saya mencoba gitu menanyakan apa yang mereka mau jika saya menjadi OSIS, dan memikirkan bagaimana cara membuat itu terjadi. Lagi-lagi meyakinkannya agak sulit ya, buat meyakinkan banyak orang tuh sulit. Mungkin kalian punya strategi meyakinkan yang mungkin kalian nggak mau mengeksplor ataupun nggak mau menceritakan ya, itu rahasia dapur. Selanjutnya nih, mungkin kalian kan pasti punya proker ya? Pasti punya program kerja di mana yang didukung Cekbit, apalagi Adnan ya, Cak, yang punya banyak sekali ide-ide menarik dan juga mewadahi aspirasi siswa 23 gitu. Dan ide-ide dari anak-anak itu yang masuk Adnan pasti banyak. Yes, banyak sekali, karena Adnan itu mewadahi aspirasinya. Namun ketika kamu membuat program tetapi guru tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan, tetapi siswa SMP Negeri 23 itu sangat setuju tentang apa yang kamu ingin lakukan. Apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang ketua dan wakil? Mau dari Moza dulu boleh? Kalau dari aku ini ya, kalau misalkan ada program yang udah disetujuin banyak murid tapi guru nggak setuju, aku bakal meyakinkan guru itu kalau misalkan kegiatan ini positif buat kita semua, termasuk murid, OSIS, atau banyak orang, buat murid-murid di SMPN 23. Kalau misalkan mereka itu menolak atau tidak setuju dengan program-program kerja yang ada, yang kita sediakan, maka aku
akan mengevaluasikan terlebih dahulu apakah kegiatan itu memiliki tindakan negatif atau tidak. Jika ada, maka kita akan merevisi kegiatan tersebut agar sepenuhnya menjadi positif bagi murid-murid SMPN 23 Kota Bekasi. Dari Adnan? Untuk saya akan menanyakan dulu kenapa guru menolak program ini gitu. Kalau programnya karena misalnya nih tentang bermain ML, FF, mungkin karena nggak mau ada kayak berantem gitu kalau satu kalah satu itu kan saya kalau main game iya, emang sering gitu. marah-marah. Oke. Saya coba biar awal-awal tuh kita kayak damai gitu, salim-saliman, perkenalan. Kan kalau tak sayang tak kenal berarti tak sayang. Jadinya kita kenalin aja dulu. Jadinya kalau udah kenal, udah tahu tuh. Jadinya udah tahu kalau kita nih orang jago musuh kita, nggak akan marah. Tuh jadinya membenarkan merevisi lah program ini untuk mencoba dan agar bisa diterima oleh guru-guru. Atau kayak menunjukkan sisi Bermusyawarah. positifnya. Dan jika masih ditolak guru, saya akan mencoba membuat program baru yang disukai oleh siswa juga yang sama kayak program sebelumnya, tapi ya mencari lebih positif lagi. Baik. Jadinya jika nomor 1 bermain game gitu, nomor 2 gambar gitu. Kurang lebih kita sama sih opini. Iya. Tindakannya sama ya. Jadi kan kita mengundang Moza dan Adnan di podcast kali ini, dan ini adalah waktu kalian untuk mengajak dan meyakinkan para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2025. Kepada paslon 1 dipersilakan untuk memberikan kampanye. Jangan lupa pilih kami ya. 1 visi 1 aksi bersama Moza dan Adnan. Dan vote kami untuk kegiatan yang senang dan hebat. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Wow, luar biasa sekali ya. Sebelum terakhir nih, aku punya salah satu pertanyaan yang menurutku ini penting. Ketika kalian nanti terpilih ataupun gagal terpilih menjadi menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS, apakah kamu kecewa terlalu besar atau kamu ingin membantu ketua OSIS yang terpilih? Bagaimana tanggapan kamu berdua? Tentu kecewa terlalu besar juga jangan ya. Kalau misalkan kecewa terlalu besar, itu pasti akan meruntuhkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Jadi sebaiknya kalau misalkan aku gagal terpilih menjadi ketua OSIS, aku akan dengan senang hati membantu banyak-banyak orang dan mungkin ketua OSISnya. Bagaimana dengan Adnan? Untuk saya karena kita semua kan ini keluarga ya. Paslon 1, paslon 2, paslon 3, jadinya saya akan membantu dengan senang hati. Soalnya saya juga lihat nih ya paslon 2 kayak gimana, apa yang meng-vote dia. Jadinya saya akan senang hati soalnya emang saya kalah gitu, saya terima. Jadi Adnan ini solid sekali ya. Bagus sekali buat organisasi ini. Ketika kalian kalah, kalian akan membantu dengan sukarela ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Tetapi ketika menang, kalian akan merangkul. Merangkul teman-teman seorganisasinya. Oh ya. Bagus. Dan sangat menarik sekali ya perbincangan kita bersama pasangan calon nomor urut 1 kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Dan thank you buat teman-teman yang masih stay sampai akhir tanpa ada skip-skip dan keluar-keluar. Jangan dicepet-cepetin, ini kita bakalan undang lagi nih paslon-paslon yang lain. Tungguin aja, oke? Kepada Moza dan Adnan banyak-banyak berdoa. Semoga kalian bisa nanti memenangkan pemilu tahun ini ya. Amin. Dan juga amanah dalam mengerjakan tugas nanti ketika sudah terpilih. Oke, nggak usah lama-lama. Jangan di skip-skip, jangan jangan dicepetin, jangan dikeluarin itu video, lanjutin aja udah, oke? Kita bakalan lagi-lagi saya bakalan kita bakalan ngundang lagi nih paslon-paslon yang lain. Kalau mau tahu lebih jauh, jangan kemana-mana. Bye-bye. Nah kan masih stay, makasih ya Sobat Sudut yang masih stay. Kita bakalan ngundang paslon yang lain nih, Ca. Selanjutnya kita bakalan ngundang pasangan calon nomor urut 2. Selamat datang Wah, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempatin waktunya ya. Untuk hadir di podcast kita, di podcast Sudut. Ya, mungkin perkenalkan dulu namanya. Ya, perkenalkan nama saya Pungko Yudo Bramanung Tias
dari kelas 8A, biasa dipanggil Pengku. Nah, di sini saya sebagai calon ketua OSIS. Saya saya Kendra Tarvivira Yuda, kelas 8H, biasa dipanggil Ken. Saya di sini menjadi calon wakil ketua OSIS. Mantap sekali ya. Mantap. Mungkin dari untuk awal-awal kita mau tahu nih visi dan misi kalian tuh apa aja. Yes. Nah. Tujuan kalian apa sih? Visi kami membuat siswa SMPN 23 berpikir lebih terbuka, lebih berkarakter, dan lebih aktif dalam kegiatan sains atau olimpiade dengan berpikir logis, inovatif, kreatif, dan berani mencoba. Sains. Misi kita adalah mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan dengan memberikan kebebasan berpendapat dan memberikan ide. Membantu siswa mewujudkan kreativitasan dan inovasinya dengan mengikuti perlombaan karya ilmiah, Lalu melatih siswa meningkatkan potensinya. mendorong sikap disiplin dan mematuhi aturan sekolah, Membuat siswa bebas berpendapat dan memberikan ide untuk masalah sehari-hari. mengevaluasi ide yang motivatif dan kreatif dan dari siswa untuk menciptakan hal baru yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan media sosial sebaik-baiknya. Oh. Semuanya relate dengan realita ya. Cukup? Udah segitu? Oke. Bagus banget visi misinya, menarik. Iya, boleh nanya nggak sih tentang visi kalian? Itu kan kalian tadi menyebutkan akan mengaktifkan siswa-siswi SMPN 23 Kota Bekasi dalam mengikuti perlombaan sains. Yes. Dengan cara apa? Dengan cara kegiatan-kegiatan, misalnya kalau kami ya pengennya bikin project ya, Mas. mau bikin tentang kegiatan sains gitu, misalnya yang bakat kimia gitu, Oh. didatangi gitu ya. Berarti diskusi gitu ya, forum Iya, diskusi. iya. Oh, sebelumnya kalian mengajukan visi misi yaitu terkait dengan sains. Apakah kalian sudah berpengalaman di sains atau kalian menyukai hal bidang tersebut? Ya, kami menyukai bidang hal tersebut gitu. Oh. Kalau dari Tengku, mungkin untuk di perlombaan sains kalian mengikuti apa aja tuh? Perlombaan sains. Di bidang apa? Saya tuh suka dalam bidang sains itu dalam fisika dan astronomi gitu. Keren. Kalau saya itu menyukai fisika dan kimia. Oh, Kimia, my. oh. Keren banget ya. Sebentar, Paslon dua nih. Aku pengen Suka, nanya suka. tentang astronomi. Kamu boleh jelasin gak sih sedikit aja tuh tentang astronomi? Biar kita tuh soal Iya. sobat sudut tuh sedikit tahu lah tentang astronomi. Ya. Jadi astronomi itu secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari benda-benda yang ada di luar angkasa, di luar bumi gitu ya. Itu misalnya kayak mempelajari tentang bulan, matahari, komet gitu ya, planet juga gitu. Oh Ya. my god. Berarti astronomi bukan konspirasi yang nggak jelas gitu ya, kayak misal bumi itu bulat apa enggak mungkin ya. Datar. Astronomi itu bisa dijelaskan dengan ya sains itu. Oh. Secara ilmiah bisa dijelaskan. Oke. Oke. Selanjutnya kalian nih pasti sebelum jadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS itu pasti punya motivasi lah yang besar buat jadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apa sih motivasi kalian? Mungkin dari Pengku sendiri. Ya. Jadi motivasi dari saya itu teman-teman gitu ya, juga nyemangatin jadi ini dong gitu ya. Terus dari keluarga saya juga Mendukung. mendukung banget untuk menjadi ketua OSIS. Kalau dari Kendra, Untuk saya juga sama, dari teman banyak yang mendukung saya juga, kayak ya banyak teman lah. Keluarga juga kadang mendukung untuk menjadi gitu ketos atau waketos. Ya. Jadi keluarga mereka nih memang sangat support sekali ya. support Jadi banget ya. dukungan keluarga itu sangat penting ya teman-teman semuanya. dukungan itu sangat penting, support system itu sangat penting gitu. Dan kalian kemarin sudah mencalonkan dirinya. Nah, apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin OSIS SMPN 23 Kota Bekasi? Ya, jadi kami itu di dalam pemilu ya. Dalam pemilu itu kan siswanya yang memilih
calonnya gitu ya. Berarti siswanya apa? Berarti mereka tuh yakin bahwa orang yang dipilih ini adalah orang yang terbaik untuk yang mereka pilih gitu. Dari sisi Kiandra sendiri, Kalau saya sudah sering jadi ketua kelompok lah, jadi banyak dapat Pengalaman. iya pengalaman sama feedback dari teman-teman lah yang jadi anggota. berarti kamu udah bisa mengkoordinasikan lah. Iya. Oke, selanjutnya setiap sesuatu tuh harus punya strategi gitu, biar tujuan apa yang kita lakukan itu pasti tercapai gitu. Seenggaknya kalau nggak tercapai ya sedikit mendekati lah. Aku mau nanya tentang paslon 2 ini, apa sih strategi kalian untuk memenangkan pemilihan ketua OSIS tahun ini? Ya, jadi strategi kami itu dari visi misinya, dari slogannya juga ya gitu. Slogannya itu yang Slogan fun, nanti di akhir gitu. ada. Iya, nanti yang kita lihat fun gitu, yang slogannya ya. yang gampang diinget gitu sama orang-orang gitu ya. Sama pendukung kalian lah. Kalau strateginya Kiandra? Sama sih, lebih kurangnya gitulah, kayak mengambil banyak audiens. Oke. Atau menunjukkan apa ya, ciri khas kalian lah. Iya. Soalnya kalau misalkan kalian waktu kemarin mempresentasikan visi dan misinya, kayak kalian membahas sains itu juga itu keren banget. Itu sih. keren banget. Kita udah ngeliat kalian itu ya Mampu. inilah orang yang pinter. Ketika dia orang yang pinter terus diajuin jadi calon ketua OSIS, dia pasti bakalan Mempengaruhi teman-temannya yes. yang jelas ya. Dan juga ini tuh ada pertanyaan yang cukup struggle ya. Yes. Nanti kalau pasti kan kalian nanti punya program kerja. Semisal ada program kerja yang didukung banget sama siswa-siswi SPN 23 Kota Bekasi, tapi tidak disetujui oleh pembina kalian atau dengan guru atau tidak disetujui oleh guru-guru. Apa yang akan kalian lakukan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kalau programnya itu apa dulu nih? Kalau programnya yang positif terus diterima, kan berarti ada alasannya ya. Terus kalau nggak diterima oleh kepala sekolah gitu ya misalnya, itu kan pasti ada alasannya. Ada apa sih alasan negatifnya gitu? Nah itu pasti ada penjelasannya. Kenapa itu tuh nggak ditolak gitu, ditolak. Semisal programnya tuh e-sport ya, kalau misalkan banyak di kita nih, itu kan ada dampak positif sama dampak negatifnya. Kalian bakalan menjelaskan itu dulu nggak ke pembina kalian, semisal tidak disetujui? Mungkin dari sisi Kendra dulu. Untuk saya sih, untuk semua program kerja lebih baik dijelaskan pada pembina atau guru terlebih dahulu. Jadi guru dapat mengetahui gitu programnya fungsinya untuk apa, kedepannya apakah bagus untuk dikembangkan lebih lanjut dan yang lainnya. Berarti kalian lebih mengutamakan sistem bermusyawarah biar nggak ada miskomunikasi di antara kalian gitu ya. Bagus. Selanjutnya nih kita persilahkan ya Cak, kalian untuk mengajak kalian untuk mempromosikan pasangan kalian nih paslon 2 nih. Ini yang ditunggu-tunggu slogannya ya teman-teman. Iya. Jangan lupa pilih nomor urut 2. Nomor urut 2 pasti passwordnya Oke gas, tambah 2 toran gas. Cukup menarik ya, mungkin teman-teman sudut udah ketahui itu dari mana itu ya. Dan perbincangan kali ini sangat menarik sekali bersama Paslon 2 pada edisi Maskam. Oke, terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini untuk berbincang-bincang sama kita, sama sobat sudut juga nih. Jika ada kesalahan dari kita, mohon maaf. Thank you buat teman-teman semua yang masih stay terus ya. Kita bakal undang lagi paslon selanjutnya. Terima kasih juga buat Pengkuh dan Kean. Banyak-banyak berdoa semoga kalian bisa memenangkan pemilu tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cukup segitu untuk paslon 2. Jangan kemana-mana, stay tune For the next paslon. Oke, bye. Dadah. Nah, kan masih anteng. Nah kan masih penasaran kan? Langsung saja kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 3 dipersilakan. Ayo pasangan nomor. Sini. Ayo tepuk tangannya dong. Silakan duduk. Selamat sore. Selamat sore. Ayo silakan dipakai dulu. Ya.
Gimana, udah aman? Udah pas itu belum? Udah pas, udah makan? Langsung saja paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo Sobat Sudut, perkenalkan nama saya Muhammad Kenzi Rwana, calon ketua OSIS SMP Negeri 23 Kota Bekasi, dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Delisha Azhar Santo, saya selaku calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum masuk ya, coba dong kamu promosiin dulu nih visi misi kamu, tujuan kamu ke penonton sudut gitu ya. Silakan. Sebentar ya. Kenji sama Delisha mempromosikan. Karena ini sangat Sangat sebagai penentu ya. penentu. Tujuan awal. Yes. Yuk. Kelihatan kan? Visi kami adalah membuat organisasi siswa yang dinamis dan antusias, mendorong perilaku disiplin, menjadikan siswa dan siswi SMP Negeri 23 Kota Bekasi memiliki akhlak yang mulia, yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, serta membangun siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, membangun tradisi 1A2M, aksi, mengawasi, dan mengevaluasi. Selanjutnya misi kami. Misi 1. Mengedepankan keberanian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah sesuai dengan prinsip adiwiyata. 2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap lingkungan melalui program-program OSIS yang inspiratif dan kreatif. Menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. 4. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam lomba akademik maupun non-akademik di bidang sekolah ataupun eksternal. 5. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya toleransi, disiplin, dan kerjasama antar siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. 6. Mendorong budaya membaca di kalangan siswa untuk meningkatkan wawasan dan literasi. 7. Merealisasikan proker yang telah direncanakan. 8. Mencegah tindakan kriminalitas dan perundungan terhadap siswa dan siswi. 9. Mewujudkan OSIS sebagai pionir untuk mengembangkan setiap potensi dan prestasi siswa-siswi SMP Negeri 23 Kota Bekasi. Wis, bagus banget. Bagus dan banyak sekali ya janji-janji kalian ini ya. Janjinya ya. Semoga kalian bisa melaksanakannya dengan amanah. Yes, nanti kalau kepilih jangan lupa visi misinya apa dilaksanain, oke? Oke. Mungkin pertama-tama kita langsung saja masuk ke, kan kalian kemarin sudah mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Apa sih motivasi kalian berdua untuk menjadi ketua dan wakil dan memenangkan pemilu tahun ini? Mungkin dari Kiandra sendiri duluan. Kenzi. Oh, Kenzi. Motivasi utama kami adalah membawa perubahan yang positif di sekolah. Kenapa? Karena gini, kalau tahun lalu misalkan segini gitu kan, Okay. kita jadi pengen ngembangin lagi Okay. kreatifnya. Oh my Jadi God. makin berminat nih, makin banyak kan, semakin tahun yang daftar OSIS semakin banyak. Okay. Nah itu berarti OSIS ini semakin tahun semakin menarik gitu. Iya, Jadi kita bakal bikin OSIS ini semakin menarik. Oke, berarti Selanjutnya adalah kami ingin menciptakan lingkungan kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Yang lebih inklusif itu maksudnya kayak seluruh siswa ini didengarkan dan diperhatikan. Kalau menerima saran-saran dari seluruh siswa-siswa. jadi wadah aspirasi Iya, betul. siswa Iya. dan siswi Bagus, SMP bagus. 23. Ayo mungkin dari tambahan dari wakilnya. Delisha? Selain itu, kami juga ingin memperkuat semangat antar siswa di sekolah dan memberikan lebih banyak peluang bagi siswa untuk bisa mengekspresikan diri mereka dan mengembangkan bakat mereka. Oh. Jadi wadah dalam bakat ya. Keren. Ya, selanjutnya gitu. Apa sih yang membuat kalian yakin bahwa kalian tuh cocok menjadi pemimpin ataupun cocok menjadi ketua serta wakil ketua OSIS masa bakti periode 2025? Kami yakin karena kami itu selalu berusaha mendengarkan kebutuhan teman-teman. Jadi kita tuh sebagai calon ketua OSIS itu, apalagi kalau udah kepilih nih, kita harusnya tuh bisa mendengarkan curhatan teman-teman kita, masalah teman-teman kita gitu. Jadi kita harus bisa memberikan solusi. Nah,
Jadi seperti itu. Kalau kita menjadi pemimpin di mana aja gitu, pemimpin di mana aja, gitu juga anggota-anggotanya juga di Perhatikan. koordinir gitu. Ada tambahan? Kami juga siap untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi semua siswa. Bagus sekali. Oh iya, mungkin kan kalian nanti di hari Jumat ada pemilu ya. Bagaimana sih strategi kalian untuk memenangkan pemilu kali ini? Pasti kan kalau misalkan setiap aksi itu ada strateginya Yes. untuk bisa meraih Taktiknya. Iya, taktiknya tuh bisa meraih tujuan kalian. Jadi strategi kami adalah mendekati semua siswa dengan hati-hati dan berbicara dari hati ke hati. Oh. Jadi ngedeketin. Oke, strateginya berarti ngobrol kali ya. Komunikasi Yes. adalah kunci. Iya. Itu Bagus, salah satu. Enji. Aku manggil Kenzi Enji ya, soal kita kan kemarin udah pernah satu organisasi ya. Jadi aku Iya. kebiasaan tuh manggil dia bukan Kenzi tapi Enji. Oh. Iya betul. Mungkin kamu bisa sombong-sombongin nih sama sobat sudut nih. Apa aja sih yang kamu udah raih atau kamu Iya. sebelumnya udah masuk ke organisasi apa belum dari kalian berdua? Mungkin dari Delisha? Delisha Aku sendiri. belum pernah, aku baru pertama kali. Kalau kamu Enji mah sudah kan? kalau kamu Gimana? Mungkin kamu pernah ikut lomba-lomba? Lomba belum sih. Oke, belum. Berarti kamu bakal mencoba terus nih pasti ya. Kalau dari sisi Kenji sendiri gimana tuh? Udah pernah ikut organisasi OSIS sebelumnya. Gimana tuh Ji? Rasanya? Seneng banget punya pengalaman, dapat pengalaman, ada sedih, ada senangnya juga gitu. Oke. Jadi pas kita dapat masalah kita jadi belajar gitu. Ya, jadi kita bisa belajar cara menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai macam solusi dari teman-teman kita. Oke. Berarti masalah itu bukan dari segalanya, tetapi masalah itu bagaimana kita bisa survive dari masalah itu untuk mengambil pelajarannya. Nah, that's it. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ji. Oh ya, teman-teman aku juga manggilnya Ji ya. Ji. Kita juga udah santai banget sama Santai banget. paslon nomor urut 3 ini. Ji, kita dengar-dengar nih Kenji nih sibuk banget nih, Cak. Banyak banget Iya. urusan nih. Kayak- Apa aja sih yang udah lomba-lombanya tuh udah ini udah pernah ini. Iya. Coba dong kasih tahu ke teman-teman sudut. Yang paling sering tuh OSN. Oke. OSN udah 3 kali sih. Oke. Udah tembus kemana aja Ji? Tembus kemana aja maksudnya? Kayak udah masuk ke pasti nasional kan? Yes. Bisa ke Tingkatnya Iya, nih udah sampai tingkatnya mana di mana aja sih, nih? Ma? Tingkat nasional. Udah tingkat nasional. Nah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren nih. Setahu aku juga Enji nih sibuk sama les gitu-gitu. Terus kalau misalkan nanti Enji terpilih jadi insya Allah jadi Ketua OSIS. dan wakil ketua OSIS, kamu cara mengelola waktu itu gimana Ji? Manajemen waktu tuh susah tuh. Ji. Gimana Jadi, sih? kan kebetulan les saya bisa malam. Oke. Cuma saya ini emang agak pengen sih les saya malam. Nah karena Capek ya? kurang fokus, gak masuk gitu daripada nggak efektif. Nah mending saya coba deh. Walaupun Rapat ya malam. sedikit kecil saya pepetin aja deh. Oh. Nah, saya pepetin aja. Pepetin. Mm-mm. Gas aja pokoknya dah. Jadi tanpa pulang ke rumah aja deh, langsung Oke. cus aja udah. Oke, pulang sekolah ada rapat, Iya. kita rapatin, habis Semisal- itu masuk langsung les, gas aja lah. Iya, gas. Oke, gas aja. Kalau dari Delicia gimana? Ada kesibukan lain kah? Atau mungkin les juga? Yes. Aku juga les sih Kak. Aku les bahasa Inggris tapi malam juga. Jadi bisa diorganisir gitu waktunya. Oke, bagus. les bahasa Inggris coba dong. Kamu tunjukin apa kek bahasa Inggris? Mau perkenalkan diri boleh apa aja boleh. Hi, I'm Delicia. My name Hi, my name is Delicia. I'm 13 years old and I'm from AH. Oke, cukup. Semoga nanti setelah terpilih menjadi wakil ketua OSIS, siswa-siswa SMPN 23 Kota Bekasi bisa Mencontoh dari mengikuti kalian berdua. standar internasional kalian. Yes. SOP-nya Kenji sibuk tapi juga bisa meluangkan Pepet, waktunya pepet gas ya, pinter juga, ikut lomba-lomba. Delicia public speaking bahasa Inggrisnya Iya, juga bagus. oke, jadi bisa dicontoh nih ya kan. Jadi kan Kenzi sama Delicia ini kita undang di podcast ini untuk kalian
ini waktunya kalian untuk mengajak dan meyakinkan seluruh siswa maupun siswi dan Bapak Ibu guru untuk memilih kalian sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Boleh dong kampanyenya, Kak? Boleh dong Kak kampanyenya Kak. Gimana? Bersama nomor 3 Bersatu berkreasi untuk prestasi. Udah semuanya teman-teman. Menarik banget ya Ca. Paslon 3 semangat. Ditunjang sama pengalaman yang udah ada. Kenji juga udah berpengalaman. Yes. Terus Jalisa mulai melengkapi sebagai partnernya. Dan menarik sekali ya perbincangan kita bersama paslon nomor urut 3 ini pada edisi Pasca. Oke. Terima kasih juga buat Kenji sama Delisha yang telah meluangkan waktunya buat masuk ke podcast Sudut, sekaligus juga mengkampanyekan apa aja sih tujuan kalian gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Thank you buat teman-teman yang masih stay. Jangan di skip, lanjutin yang terakhir. Ada paslon terakhir. Yes. Kita lihat nanti, oke? Terima kasih juga semuanya ya. Dan stay tune for the last paslon. Yes. Dadah. Lah, masih antang dia, Cak. Lah, masih penasaran aja nih. Ya udah sobat Sudut, makasih kalau masih stay. Kita bakal lanjut ke pasangan calon yang terakhir, Cak. Yang paling gitu. Lihat dah sendiri. Kita sambut bersama pasangan calon nomor urut 4. Ayo pasangan calon nomor urut 4 dipersilakan. Waalaikumsalam. Oke. Dipersilakan duduk. Selamat sore. Pulang langsung ngeliat sunset nih. Selamat sore paslon nomor urut 4. Sore. Oke. Udah siap semuanya? Oke. Ada peribahasa kata bilang kayak gini, Cak. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Perkenalkan kita mohon nih buat pasangan calon nomor urut 4 diperkenalkan dulu namanya. Tapi sobat Sudut jangan sayang lah. Bahaya dong. Bahaya. Oke, monggo. Halo, perkenalkan nama saya Naswa Alba Zahira dari kelas 8H. Saya kandidat ketua OSIS nomor urut 4. Saya Ananda Raskia Asmai Putri dari kelas 8H sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 4. Menarik nih. Keren ya. Mungkin pertama-tama kita kan pasti penasaran ya sama visi misi mereka sebagai tujuan pertama calon ketua dan wakil ketua OSIS. Boleh dipaparkan visi dan misinya? Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang visi dan misi kami. Untuk visi akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi visi kami adalah menciptakan lingkungan. Jadi visi kami adalah menciptakan sekolah yang ramah lingkungan, berprestasi, dan berkarakter melalui kepedulian, kebersamaan, dan inovasi. Serta mengoptimalkan peran OSIS SMPN 23 Kota Bekasi yang berlandaskan jiwa religius, berwawasan luas, dan berintegritas. Lanjut ke misinya. Baiklah, untuk misi akan dibacakan oleh saya. Misi yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, mendorong siswa-siswi SMPN 23 Kota Bekasi untuk berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik dengan semangat kompetisi yang positif. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang mendukung bakat dan minat siswa. Yang keempat, membangun budaya toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan rasa peduli di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Yang terakhir, mencegah aksi perundungan dan melindungi siswa-siswi SMPN 23 Kota Bekasi dari segala tindakan kekerasan. Bagus sekali ya. Bagus banget visi misinya. Iya, kena singkat, semua. padat, jelas, SPJ. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan. Ya, udah siap semuanya nih? Udah ready? Insyaallah. Oke. Pertama-tama nih, aku pengen nanya tentang motivasi kalian. Apa sih motivasi kalian berdua untuk menjadi ketua OSIS serta wakil ketua OSIS itu? Untuk motivasi kami, yaitu kami ingin mewakili seluruh
siswa SMPN 23 Kota Bekasi dengan membuat program kerja yang menarik dan kreatif. Mungkin dari Nanda. Kami juga akan meningkatkan kualitas dan kedisiplinan OSIS agar terus menjalani tugas-tugas pentingnya untuk siswa. Oke, bagus banget nih Cak. Iya. Pasangan ini sangat Iya, proper sekali. iya. Apa aja disiapin gitu ya. Terus kalian kalau misalkan itu bisa melihat mereka tuh buat Nah. visi misi niat banget. Ah. Itu kalau dibalik isinya apa sih itu coba? Iya, coba dong dibalik Ini biar sobat sudut. Tulisan visi misi Oh. langsung dari Gemes banget. Bagus bagus. Oh iya. Kalian, aku juga mau nanya nih, kalian yang buat kalian yakin bahwa kalian ini adalah pemimpin yang tepat untuk OSIS SMPN 23 Kota Bekasi, itu apa? Kami yakin kami akan menjadi pemimpin yang tepat karena kami ingin mewakili suara siswa-siswa SMPN 23 Kota Bekasi dan juga mempunyai tekad memimpin dan membimbing siswa dengan program kami yang dapat menambah wawasan dan inovasi siswa sesuai dengan visi misi kami. Wah, bagus banget, indah. Selanjutnya nih, kita lihat nih Cak, dua orang ini aktif banget nih di sekolah nih. Iya, yang satu ini aktifnya di Tadarus ya. Duta Juga literasi dan juga duta agama. keagamaan ya? Oh Iya. my god. Di sini juga kita bisa lihat sobat sudut di poin nomor 4 nih, misinya itu membangun budaya toleransi, disiplin, tanggung jawab dan rasa peduli di antara siswa, guru dan staf sekolah. Apa sih faktor kalian tuh sampai kalian tuh membuat misi nomor 4 ini? Karena aku pengen membangun budaya toleransi disiplin ini karena masih banyak banget yang aku lihat itu murid-murid SMPN Kurang 23 bertoleransi. masih kurang bertoleransi dan adabnya itu mungkin agak kurang. Oke. Jadi kamu membenarkan segala hal-hal yang menurut kamu agak kurang di sekolah kita. Dalam berpikir rasional, sikap toleransi itu harus ditunjukkan, Cak. Direalisasikan kehidupan nyata. Yes, karena dalam kegiatan dalam semua agama itu menurut menurut aku itu semua agama sobat sudut itu mengajarkan tentang kebaikan. Iya. Nggak ada agama itu yang mengajarkan tentang keburukan. Contoh di Islam kita belajar gimana baik kepada manusia juga baik kepada Tuhan. Di Buddha itu cinta kasih dan lain-lain gitu. Artinya kita sebagai pemuda di kalangan siswa SMP sekolah menengah itu juga pasti banyak keberagaman ya. Jadi menurut aku ini bagus sih misinya. Kita juga harus budaya toleransi. menjunjung tinggi ya bertoleransi, tanggung jawab. Oke. Next. Mungkin aku mau nanya nih. Nanti kan di hari Jumat kita udah mulai pemilu ya. Bagaimana strategi kalian untuk memenangkan atau bisa meraih untuk menjadi untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Strategi kami itu yang pertama kita akan mencari pendekatan dulu sama adik-adik kelas atau teman seangkatan untuk mencari pendukung tim ses gitu. Nanti pas kita dapet jadinya kita punya pendukung yang bikin kita semangat gitu. Support system. Iya. Betapa pentingnya support system ini ya. Iya, penting banget. Terus juga untuk debat kita harus menyiapkan kata-kata yang dapat membuat orang-orang kayak wah paslon ini bagus nih gitu. Kata-kata yang ngena banget gitu. Iya. Dan nanti pendukung kita juga makin banyak selain tim ses yang lainnya. Ya, bahkan mereka ada prepare buat debat di minggu ini. Oh my god. Bagus banget. Oke. Sangat proper. Mungkin aku mau nanya nih, dari kalian berdua sebelum kalian masuk OSIS ini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS ini sebelumnya kalian udah ikut organisasi belum di sekolah maupun di luar sekolah? Aku Kalau di belum sekolah, sih. di sekolah sama duta? Iya, duta Oke. literasi paling. Saya duta? Apa ya? Enggak ada. Nggak ada kan? Kalau di luar mungkin kayak Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Ada yang ikut Karang Taruna? Atau nggak ada. Aku mau nanya nih, kalian itu tadi kan baru masuk nih ya, berarti kalian tuh masih banyak sekali mencari pengalaman, meraba-raba Ca. Tadi kan aku tanya terkait dengan organisasi, tetapi aku sekalian saat ini aku mau nanya tentang kalian udah pernah belum sih ikut perlombaan yang mewakili sekolah ataupun kalian mau lomba sendiri gitu?
kayak OSN gitu. Kalau aku pas kelas 7 aku pernah ikut perlombaan pidato ceramah putri. Itu tingkat nasional atau sekolah antar sekolah? Tingkat antar sekolah. Keren. Nanda? Aku belum sih, cuman nanti niatnya aku mau ikut OSN yang ada di grup Olimpiade 23. Kamu ikut di bidang apa? Aku sih bingung antara bahasa Inggris atau enggak IPA. Oke. Keren banget sih calon-calon kali ini. Keren banget. Pada minat ke ini sih bidang sains dari tadi ya. Keren. Kalian juga ini nyebutin kalau visi kalian tuh mengoptimalkan peran OSIS SMP 23 Kota Bekasi yang berlandaskan jiwa religius. Maksud kalian itu berlandaskan jiwa religius tuh bisa diterangin gak sih ke sobat sudut ini? Berlandaskan jiwa religius. Mungkin kalian dalam tentang jiwa religius dalam agama kalian masing-masing. Atau ingin menerapkan sesuatu baru yang baru di SMP 23. Aku rencananya ingin menjalankan program tentang cerdas cermat pada saat sanlat, cerdas cermat tentang agama Islam. Tahun lalu kita juga mengadakan itu ya. Itu juga sangat berpotensi sih, bagus. Dan juga ini kan kita mengundang Nanda dan Nashwa di podcast kali ini, dan ini waktunya kalian untuk memberikan kampanye kepada teman-teman. Mengajak iya, meyakinkan gimana supaya nanti pas pemilu kalian pendukungnya insya Allah banyak. Ayo dipersilakan. 1, 2, 3. Bersama Paslon 4 mewujudkan lingkungan yang gradasi, generasi cerdas, kreatif, dan inovatif, disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu. Paslon 4 Tarak Takdung 2025. Tarak Takdung, Tarak Takdung, Tarak Tak Takdung. Tepuk tangan. Keren banget, proper sekali paslon ini. Jadi ini adalah perbincangan terakhir kita sama para paslon, keempat paslon yang sangat hebat. Anak-anak berprestasi, memotivasi, menginspirasi. Dan sebagai contoh bagi siswa-siswi SMP 23 dan juga bagi sobat sudut juga nih. Terima kasih untuk kalian telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Dan buat sobat kesayangan kita nih, Cak, sobat sudut suara 23, makasih banyak ya sobat sudut yang udah mau ngeklik video ini saat dari menit pertama, dari detik pertama sampai detik ke akhir ya. Masih setia sama kita. Dan juga untuk Nashwa dan Nanda, semoga kalian bisa terpilih menjadi berdoa banyak-banyak. Ya, wakil, minta doa dari orang tua, sholat tahajud. Jangan lupa berdoa. Ada peribahasa kata lagi Cak keluar, Cak. Apalagi nih? Doa tanpa kerja keras itu lumpuh. Tapi kalau kerja keras tanpa doa itu cacat. Jadi insya Allah kalau kita pakai kerja keras sama doa itu insya Allah bakal sukses. Oke? Langsung saja kita tutup. Yes. Saya Natasha Mulia Utami. Saya Satria Damian Rizky. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.